Selamat datang di channel Bukan Ahli Filsafat, ya, channel yang tentu tetap mempercakapkan persoalan-persoalan filsafat pada taraf yang bukan pakar, ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar kepakaran di dalam konteks berfilsafat, ya, kita bisa pergi ke guru-guru yang merupakan guru-guru kita bersama. Nah, di sini adalah tempat di mana kita berkumpul dan kemudian sedikit-sedikit berpikir tentang filsafat, ya, segigit demi segigit, sepotong demi sepotong, selangkah demi selangkah, selapis demi selapis, 1 senti demi 1 senti, yang melatih cara berpikir kita layaknya seperti seorang filsuf, ya, yang mencintai kebenaran, yang menghormati keberadaan orang lain, dan tentu tidak mengabaikan aspek penghargaan terkait dengan pikiran-pikiran yang lain, sedungu apapun itu, ya. Artinya kita dipanggil untuk berfilsafat, untuk tidak, ya, merendahkan martabat manusia hanya karena ingin membuat kita dianggap jauh lebih pandai, lebih pintar daripada yang lain. Baik, kita akan sharingkan terkait dengan apa yang disebut dengan filsafat master, ya. Ini filsafat master ini bukanlah akronim, ya, bukanlah konsep atau istilah yang menunjuk pada satu program pendidikan di level pasca sarjana atau setelah Anda sarjana dan kemudian masuk pada level berikutnya disebut dengan pasca sarjana, yaitu master, ya, di S2. Ini bicara tentang master yang tidak perlu harus teman-teman mengikuti suatu proses perkuliahan. Nah, apa yang saya maksudkan dengan filsafat master ini merupakan mindset, ya, cara pandang kita terkait dengan apa yang kemudian tersimpan di dalam akronim master, MASTER, ya, gitu sederhananya seperti itu. Nah, baik, kita akan jelajahi satu demi satu dalam kerangka pikir tentang master, realitas dan makna di dalam istilah master. M yang pertama adalah motivation our mind, ya. Motivation our mind itu adalah ketika teman-teman ingin belajar sesuatu tentang realitas dalam kehidupan ini, apapun itu, ya, beri alasan, ya, motif, dari kata motif, motivation, motif, ya, alasan. Apa alasan mengapa teman-teman mau mencurahkan pikiran Anda untuk mendalami sebuah realitas sesuatu, ya. Dalam konteks ini baik dalam konteks yang kita sebut dengan realitas atau meta realitas, atau fisik atau metafisik, sesuatu yang sifatnya ontologis, keberadaan sesuatu. Ketika Anda misalkan mau memikirkan apa itu rasionalitas, jadi Anda perlu memberikan alasan kepada diri sendiri, mengapa saya harus belajar tentang rasionalitas, ya. Oh, saya mau belajar rasionalitas itu untuk memahami sesuatu yang masuk akal dan sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang bernalar dan sesuatu yang tidak bernalar, sesuatu yang logik dengan sesuatu yang tidak logik dan sebagainya, ya. Dengan demikian, dengan mempelajari itu, maka kemampuan berpikir saya akan bertumbuh, meninggi satu tingkatan lagi dan sebagainya. Whatever lah, apapun alasan teman-teman. Itu M yang pertama. Yang kedua adalah A, ya. Jadi itu, ya. A-nya adalah acquiring the information, ya. Acquiring the information itu adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data-data. Nah, ketika Anda mau berpikir atau kita mau berpikir, sulit rasanya ketika kita tidak memiliki kemauan, ya, keinginan untuk mau mengoleksi, ya, mencari, ya, data-data atau informasi-informasi yang baik yang bisa kita yakini untuk dipakai sebagai bahan untuk membangun suatu argumentasi, ya, pernyataan teman-teman, pikiran teman-teman, opini teman-teman, ya, topik atau gagasan dan seterusnya. Semuanya harus dibangun dari batu bata, data-data dan informasi. Jadi biasakan diri kita untuk selalu
bercakap-cakap atau berkomunikasi itu dengan support dari data dan informasi yang bukan hanya bisa dipercaya, tetapi tingkat validitasnya itu, ya, tingkat kepercayaan dan kebenarannya setelah divalidasi itu sangat kuat, ya, sehingga argumentasi-argumentasi kita itu sulit untuk diabaikan begitu saja. Berikut S-nya, ya, mas, ya. S-nya adalah searching out of the meaning, ya. Searching out of the meaning itu adalah kemampuan kita, kemauan kita untuk bergaul dengan yang namanya kamus, ya. Jadi setiap kosakata yang kita jumpai yang menurut kita masih kabur pemaknaannya bagi kita, maka kita mesti mengkonsulnya, ya, artinya kita coba cari makna di dalam konteks kamus itu apa, ya. Sebab kita tahu fungsi kamus itu adalah instrumen, dokumen yang menggambarkan tentang kesepakatan masyarakat dalam berbahasa, ya, sehingga setiap orang harus merujuk pada pemaknaan di dalam sebuah kamus, ya. Jadi searching out of the meaning, ya, segala sesuatu yang membutuhkan klarifikasi, segala sesuatu yang membutuhkan kejernihan dalam konteks pemaknaan harus kita start dari yang namanya kamus, ya. Mas, nah, sekarang T-nya, ya. Jadi T-nya adalah triggering your memory, ya. Ini bicara tentang ingatan kita. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang empirik, manusia yang mengalami sebuah perjalanan panjang dan bertemu pada titik-titik pengalaman atau realitas-realitas yang akumulatif, ya, artinya banyak terkumpul jadi satu dan itu harus dihubungkan satu dengan yang lain. Jadi triggering our memory or your memory itu menyangkut tentang bagaimana ketika teman-teman berpikir tentang sesuatu, coba bawa ingatan kita, oh, sesuatu ini berkaitan dengan hal di masa lalu apa, ya, dan tentu secara progres juga teman-teman bisa lihat di masa kini apa yang kita pikirkan itu juga ada kaitannya dengan hal-hal apa, bahkan ke depan nanti seperti apa. Jadi imajinasi kita kembangkan seperti itu, ya, triggering our memory or your memory. Nah, kemudian E-nya adalah exhibiting what we know, ya. Jadi tunjukkan apa yang sudah kita ketahui. Artinya Anda perlu mendeliver, ya, pesan-pesan itu, data-data itu, informasi-informasi itu, makna-makna yang Anda tangkap itu kepada orang lain dalam peristiwa komunikasi bersama, ya, sehingga disitulah transfer knowledge terjadi, ya, pemindahan pengetahuan dari apa yang kita ketahui kepada orang lain yang tadinya mereka juga belum mengetahuinya atau tidak terketahui. Wah, seperti itu, ya. Setelah exhibiting what you know, ya, tunjukkan apa yang yang Anda ketahui, itu show your information, show your mind, ya. Jadi tunjukkan pikiran Anda, karena ini penting. Kita belajar tetapi tidak mau membagikannya juga sama-sama saja bohong, ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah exhibiting what we know, kemudian kita berakhir pada yang namanya R-nya atau R-nya, ya, reflecting how you have learned it, ya. Jadi coba refleksikan kembali bagaimana cara Anda mempelajari sesuatu, ya. Jadi karena ini baik sekali untuk menjadi role model, ya, kerangka pikir, contoh bagaimana kemudian Anda bisa berkembang pada hal yang lain yang akan Anda pikirkan, dan Anda punya yang namanya satu blueprint, ya, atau model berpikir yang kemudian mudah sekali untuk di-copy atau disalin, dan tentu Anda bisa menuju sebuah proses mengetahui tentang segala sesuatu atau realitas yang Anda ingin pelajari, ya. Nah, reflecting how we have learned ini membawa kita untuk ketika kita tahu, ya, cara-cara berpikir tertentu, itu akan menjadi sebuah model yang akan menghemat, ya, energi kita, memudahkan kita untuk melakukannya. Tetapi hati-hati, ya, bahwa kita perlu mengevaluasi cara berpikir kita. Jangan-jangan cara berpikir kita itu belum efektif, ya. Cara berpikir kita itu belum memberikan ruang untuk menghadirkan pemikiran-pemikiran yang baik, ya, pemikiran-pemikiran yang kritis, pemikiran-pemikiran sebagaimana realitas adanya, bukan pseudo reality, ya, bukan realitas atau kenyataan bayangan. Nah, teman-teman, demikianlah poin-poin yang ingin saya sharingkan terkait dengan filsafat master. Yang pertama adalah motivation our mind, yang kedua adalah acquiring the information, yang ketiga adalah searching out of the meaning,
Yang keempat adalah triggering our memory. Yang kelima adalah exhibiting what we know. Dan yang terakhir, finally, reflecting how we have learned it. Bukan ahli filsafat.